Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini bertemu lagi dengan saya, Bu Sulis Setiawati, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 tingkat SMA. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu 3.10. Menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai yang pertama, menganalisis butir-butir penting dari dua buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Yang kedua, menjelaskan butir-butir penting dari dua buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Yang ketiga, menyimpulkan isi buku pengayaan non-fiksi yang telah dibaca. Perhatikan gambar berikut. Buku yang pertama berjudul Koala Kumal karya Raditya Dika. Sedangkan buku yang kedua berjudul Membuat Biogas Pengganti Bahan Bakar Minyak dan Gas dari Kotoran Ternak. Apa yang kalian pikirkan berdasarkan dua contoh buku tersebut? Untuk lebih lengkapnya, mari kita mempelajari buku pengayaan non-fiksi. Manfaat yang akan kita peroleh dalam mempelajari buku pengayaan non-fiksi yang pertama yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Yang kedua, sebagai sarana pengembangan diri. Yang ketiga, mencegah kepikunan dini. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama yaitu melalui dua buku pengayaan non-fiksi yang dibaca dan model pembelajaran Think Pair Share, peserta didik dapat menganalisis butir-butir dalam buku. Yang kedua, melalui dua buku pengayaan non-fiksi yang dibaca dan model pembelajaran Think Pair Share, peserta didik dapat menjelaskan butir-butir penting dari dua buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Yang ketiga, melalui dua buku pengayaan non-fiksi yang dibaca dan model pembelajaran Think Pair Share, peserta didik dapat menyimpulkan isi buku pengayaan non-fiksi yang telah dibaca. Selanjutnya, perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi yang pertama memiliki ciri-ciri ditulis berdasarkan imajinasi atau bersifat fiktif. Sedangkan pada buku non-fiksi dibuat berdasarkan fakta dan realita. Perbedaan yang kedua, pada buku fiksi dapat berbentuk cerpen, novel, drama, dan puisi. Sedangkan pada buku non-fiksi dapat berbentuk artikel, esai, resensi, biografi, dan autobiografi. Perbedaan yang ketiga, pada buku fiksi dipengaruhi subjektivitas pengarang. Sedangkan pada buku non-fiksi harus dibuat secara objektif. Perbedaan yang keempat, pada buku fiksi bahasanya bersifat konotatif, menimbulkan beragam tafsiran.
Sedangkan pada buku non-fiksi, bahasanya bersifat denotatif, tidak menimbulkan makna ganda. Apakah ada pertanyaan tentang buku pengayaan non-fiksi? Buku pengayaan non-fiksi memiliki pengertian, yakni buku yang isinya bermanfaat untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan siapa saja yang membacanya, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun keterampilan, serta berisi kejadian yang sebenarnya dan bersifat informatif. Contoh yang dapat kita temukan yakni pada buku pelajaran, buku pengetahuan, laporan ilmiah misalnya seperti makalah, skripsi, atau tesis. Ciri-ciri buku pengayaan non-fiksi yang pertama yakni memiliki ide yang ditulis secara jelas, logis, dan sistematis. Yang kedua, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta atau data. Yang ketiga, menyajikan temuan baru atau merupakan penyempurnaan atas temuan yang sudah ada. Yang keempat, memuat motivasi, rancangan, dan pelaksanaan penelitian yang tertuang secara jelas. Penulis menyajikan analisis dari data yang dipaparkan dalam tulisannya. Pemilihan kata dan gaya penulisan sangat baku atau formal. Selanjutnya, klasifikasi buku pengayaan non-fiksi. Buku pengayaan non-fiksi diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, buku pengayaan pengetahuan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan dapat menambah kekayaan wawasan akademik pembacanya. Yang kedua, buku pengayaan keterampilan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya penguasaan keterampilan bidang tertentu, seperti menjahit, menyulam, merias, dan lain-lain. Yang ketiga, buku pengayaan kepribadian adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya kepribadian atau pengalaman batin seseorang, seperti buku motivasi dan psikologi. Perhatikan contoh buku pengayaan non-fiksi berikut. Yang pertama, buku pengayaan non-fiksi berupa pengetahuan, misalnya pengetahuan masakan Indonesia dan pengembangan dasar ilmu komputer. Contoh yang kedua, buku pengayaan non-fiksi berupa keterampilan, misalnya seni keterampilan bubur kertas, serta pengantar keterampilan berbicara. Contoh yang ketiga, buku pengayaan non-fiksi berupa kepribadian, misalnya berpikir positif dan kisah perjuangan dan inspirasi Tri Risma Harini. Selanjutnya, langkah-langkah mengidentifikasi butir-butir penting 2 buku pengayaan non-fiksi. Yang pertama, identitas buku. Yang kedua, menyusun peta pikiran atau mind mapping. Yang ketiga, membuat ikhtisar. Yang keempat, menyimpulkan 2 buku non-fiksi. Berikut contoh penulisan identitas buku non-fiksi. Judul buku: Ilmu Gizi dalam Olahraga. Penulis Giri Wiarto. Penerbit Goshen Publishing, Kota Penerbit Sleman, Yogyakarta. Tahun terbit 2013. Tebal buku 107 halaman
ISBN 97860188668. Menyusun peta pikiran. Contoh peta pikiran buku non-fiksi ilmu gizi dalam olahraga. Dikembangkan dengan pola umum khusus. Zat gizi meliputi karbohidrat, vitamin, mineral, protein. Yang ketiga, membuat ikhtisar atau ringkasan. Cara membuat ikhtisar buku non-fiksi yang pertama, baca naskah asli untuk mengetahui kesan pribadi dan maksud pengarang serta sudut pandangnya. Yang kedua, catat gagasan utama dan gagasan penjelas. Yang ketiga, reproduksi. Reproduksi meliputi susun kalimat-kalimat baru. Yang kedua, rangkai semua gagasan ke dalam suatu wacana yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, ringkaslah kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata. Berikut merupakan contoh ikhtisar buku non-fiksi ilmu gizi dalam olahraga bab 2. Paragraf 1. Zat gizi terdiri atas karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat merupakan nutrisi yang menjadi sumber energi, didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat terdiri dari unsur C atau karbon, H atau hidrogen, dan O atau oksigen. Protein menjadi salah satu zat gizi penting dalam kehidupan sebab memiliki organik dan unsur nitrogen. Karbohidrat dan protein merupakan penghasil energi utama dalam tubuh manusia, sebab karbohidrat mudah diserap oleh tubuh manusia, sedangkan protein membangun jaringan-jaringan dalam tubuh. Contoh ikhtisar pada buku non-fiksi ilmu gizi dalam olahraga bab kedua yang terdapat pada paragraf 2. Zat gizi yang lain seperti vitamin dan mineral juga menghasilkan energi dalam tubuh. Vitamin termasuk molekul organik yang diperlukan tubuh untuk proses metabolisme pertumbuhan yang normal. Vitamin memiliki berbagai jenis yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Sedangkan mineral merupakan unsur esensial yang penting dalam pengendalian komposisi cairan tubuh. 65% adalah air dalam bobot tubuh. Berbagai jenis mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, Fe atau zat besi, natrium, iodium, dan zinc berfungsi sebagai komponen utama tubuh bagian tulang, gigi, dan otot. Berikut merupakan pedoman menyimpulkan dua buku non-fiksi. Aspek-aspek tersebut meliputi yang pertama, menggunakan bahasa baku. Kalian bisa menyentang pada kotak yang tersedia. Yang kedua, logis atau masuk akal dan mudah dipahami pembaca. Yang ketiga, disajikan secara sistematik bab subbab. Yang keempat, bermanfaat dalam kehidupan pribadi atau sosial. Yang kelima, cocok dibaca oleh semua umur. Yang keenam, menarik bagi remaja, yakni umur 13 sampai 18 tahun. Sampai di sini, adakah pertanyaan? Bagus, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Unsur-unsur penting dua buku pengayaan non-fiksi, yang pertama yakni identitas buku.
Yang kedua, peta pikiran atau mind mapping. Yang ketiga, ikhtisar. Yang keempat, menyimpulkan 2 buku non-fiksi. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.